Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2103201006 yang dimana saya di sini akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah Kepemimpinan Agribisnis yang dimana di sini adalah dosen pengampunya yaitu Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Dan kali ini saya akan mencoba memaparkannya. Langsung saja. Pada materi kali ini saya akan mencoba membahas tentang kepemimpinan efektif, yang dimana kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Nah, kemampuan pemimpin sebagai manajer ditetapkan oleh beberapa kriteria berikut. Yang pertama itu mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan untuk merumuskan visi dan misi yang jelas bagi organisasi. Mereka harus tahu kemana organisasi harus diarahkan dan apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun panjang. Menentukan arah yang tepat berarti pemimpin harus peka terhadap perubahan lingkungan bisnis dan mampu merespons kebutuhan serta tantangan yang ada. Nah, di sini ada contohnya seperti seorang pemimpin di industri manufaktur mungkin harus menentukan apakah perusahaan harus berfokus pada inovasi produk atau efisiensi produk dalam menghadapi persaingan. Nah, kemudian ada yang kedua yang dimana kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Mempertahankan organisasi dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, pengawasan, dan mempertimbangkan kebijakan. Mempertahankan organisasi ini berarti menjaga agar organisasi tetap berjalan stabil dan berkelanjutan melalui penerapan fungsi manajemen seperti pengukuran atau evaluasi kinerja, penilaian atau asesmen, lalu pengawasan atau monitoring, dan mempertimbangkan kebijakan yang ada. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi apa yang berjalan baik dan di mana diperlukan perbaikan. Mengembangkan organisasi selain menjaga stabilitas, pemimpin juga harus memiliki pandangan ke depan untuk mengembangkan organisasi baik dari sisi inovasi, peningkatan kapasitas maupun ekspansi. Ini melibatkan strategi jangka panjang untuk pertumbuhan organisasi. Nah, ada juga yang ketiga yaitu pimpinan mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Sumber daya di sini mencakup berbagai elemen seperti sumber daya manusia, modal, teknologi, dan waktu. Pemimpin yang efektif harus mampu mengidentifikasi potensi dari setiap sumber daya dan mengelolanya dengan optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Ini juga berarti mampu memotivasi dan memberdayakan karyawan agar bekerja lebih produktif. Misalnya, seorang manajer produksi harus memanfaatkan teknologi otomatisasi dan keterampilan karyawan secara sinergis untuk meningkatkan output produksi tanpa mengurangi kualitas. Nah, pada poin keempat itu ada memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir. Otak kanan mampu melakukan analogi untuk leadership. Otak kiri untuk berpikir lebih rasional karena berhubungan dengan apa yang bisa dihitung dan melakukan kontrol. Otak manusia secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Yang dimana di sini otak kanan lebih berkaitan dengan kreativitas, imajinasi, dan emosi, dan kemampuan untuk berpikir secara analogis. Dalam konteks kepemimpinan, otak kanan berguna untuk inovasi dan menciptakan visi yang inspiratif. Misalnya itu seperti seorang pemimpin yang memanfaatkan otak kanan mungkin akan lebih peka terhadap peluang kreatif dan berani mengambil risiko untuk mengeksplorasi hal-hal baru.
Nah, kalau otak kiri itu berhubungan dengan logika, perhitungan, dan analisis yang lebih terstruktur dan rasional. Dalam pengelolaan organisasi, otak kiri digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan pendekatan rasional, seperti pengambilan keputusan berbasis data, pengendalian anggaran, dan manajemen risiko. Pemimpin yang ideal mampu menyeimbangkan penggunaan kedua belahan otak ini, di mana otak kanan membantu dalam inovasi dan kreativitas, sementara pada otak kiri memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap rasional dan didukung oleh data yang valid. Kemampuan pemimpin sebagai manajer bergantung pada kemampuan menentukan arah organisasi, mempertahankan dan mengembangkan organisasi, mengelola sumber daya secara efektif, serta menggabungkan kreativitas atau otak kanan dengan logika rasional atau otak kiri. Seorang pemimpin yang dapat memenuhi kriteria ini akan mampu menciptakan organisasi yang tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan baik di tengah tantangan dan perubahan yang ada. Kekuasaan dan kewenangan kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan. Wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan. Nah, unsur yang ada di dalam wewenang. Ada yang pertama, wewenang ditanamkan pada posisi seseorang, di mana seseorang mempunyai wewenang karena posisi yang diduduki, bukan karena karakteristik pribadinya. Lalu yang kedua, wewenang tersebut diterima oleh bawahan. Nah, individu pada posisi wewenang yang sah melaksanakan wewenang dan dipatuhi bawahan karena dia memiliki hak yang sah. Yang ketiga, ada wewenang digunakan secara vertikal, yang dimana wewenang mengalir dari atas ke bawah mengikuti hierarki organisasi. Kekuatan dan kewenangan adalah dua konsep yang saling berhubungan dalam konteks kepemimpinan dan manajemen organisasi. Meskipun keduanya berkaitan dengan kontrol dan pengaruh, kekuatan lebih luas daripada kewenangan. Nah, berikut adalah saya akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan dan komponen dari kewenangan. Nah, kekuasaan versus kewenangan, yang dimana pada kekuasaan itu, kekuasaan melibatkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengendalikan perilaku orang lain, seringkali dengan menggunakan paksaan atau kekuatan. Kekuasaan tidak selalu didasarkan pada posisi formal. Seseorang bisa memiliki kekuasaan berdasarkan pengaruh pribadi, kemampuan, atau hubungan yang dimiliki. Nah, kalau pada kewenangan, itu kewenangan yang dimaksud adalah salah satu bentuk kekuasaan tetapi cakupannya lebih terbatas. Nah, kewenangan adalah hak sah yang diberikan kepada individu berdasarkan posisi formal yang mereka duduki dalam struktur organisasi. Kewenangan tidak menggunakan paksaan, melainkan bersandar pada legitimasi posisi tersebut dan penerimaan dari orang yang dipimpinnya. Unsur-unsur dalam kewenangan seperti wewenang ditentukan berdasarkan posisi. Nah, kewenangan adalah sesuatu yang melekat pada posisi dalam organisasi, bukan pada individu. Seseorang diberikan wewenang karena peran atau jabatan yang dia emban dalam struktur formal. Artinya, ketika individu tersebut meninggalkan posisi itu, dia juga kehilangan wewenangnya. Nah, contohnya itu seperti seorang manajer itu memiliki wewenang untuk mengarahkan dan mengawasi karyawan di bawahnya karena posisi manajerialnya, bukan karena sifat pribadinya. Wewenang diterima oleh bawahan seperti kewenangan efektif karena diakui dan diterima oleh bawahan. Bawahan patuh kepada pemegang wewenang karena mereka melihat posisi itu sah dan legitimate dalam organisasi.
Ini berbeda dengan kekuasaan yang mungkin menggunakan kekuatan atau paksaan untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, pentingnya penerimaan ini mencerminkan bahwa tanpa pengakuan dari bawahan, kewenangan mungkin tidak berfungsi efektif. Seorang atasan yang diabaikan oleh bawahannya tidak memiliki kekuatan efektif, meskipun secara formal memiliki wewenang. Wewenang digunakan secara vertikal. Ini yang dimaksud adalah wewenang beroperasi dalam struktur hierarki, yang berarti mengalir dari atas ke bawah dalam organisasi. Orang yang lebih tinggi dalam hierarki memiliki lebih banyak wewenang dibandingkan orang yang berada di bawahnya. Wewenang biasanya digunakan dalam konteks hubungan antara atasan dan bawahan. Atasan menggunakan wewenangnya untuk memberi instruksi, mengawasi, dan mengarahkan pekerjaan bawahan. Hubungan kekuasaan dan kewenangan dalam organisasi, di sini kewenangan formal memberikan hak kepada pemimpin untuk membuat keputusan, memberikan perintah, dan meminta pertanggungjawaban. Namun, kekuasaan bisa melampaui kewenangan formal. Karena kekuasaan dapat bersumber dari aspek lain seperti keahlian, pengaruh sosial, atau karisma. Pemimpin yang efektif menggunakan kewenangan formal dalam kerangka kekuasaan yang lebih luas, memadukan legitimasi posisi dengan kemampuan pribadi dan hubungan interpersonal. Nah, contohnya itu seperti kewenangan formal. Di sini contohnya itu pada kewenangan formal itu seperti seorang direktur perusahaan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis karena posisi yang didudukinya. Kekuasaan personal, ini contohnya seperti seorang supervisor yang tidak hanya memiliki wewenang formal tetapi juga dihormati oleh timnya karena kepandaiannya memiliki kekuasaan lebih besar daripada hanya sekadar kewenangan formal. Dalam organisasi, kewenangan berfungsi untuk menciptakan struktur yang jelas, sementara kekuasaan baik yang formal maupun informal menciptakan dinamika yang memungkinkan organisasi berjalan lebih efektif. Nah, di sini akan masuk ke bagian basis kekuasaan, seperti kekuasaan antar pribadi, yang dimana kekuasaan antar pribadi adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku, tindakan, atau keputusan orang lain melalui hubungan interpersonal. Dasar dari kekuasaan antar pribadi biasanya terletak pada kualitas personal dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian pada kekuasaan karismatik, di sini sumber kekuasaan berasal dari kepribadian yang memikat dan kepercayaan diri yang tinggi, sehingga orang lain cenderung mengikuti atau mendukung pemimpin ini karena pesona atau daya tariknya. Kekuasaan referensi ini adalah kekuasaan yang muncul dari rasa hormat, kekaguman, atau keinginan untuk meniru individu tertentu. Orang dengan kekuasaan referensi biasanya memiliki hubungan emosional yang kuat dengan pengikutnya. Lalu ada kekuasaan ahli, yang dimana kekuasaan ini didasarkan pada keahlian atau pengetahuan spesifik yang dimiliki seseorang. Orang lain mengikuti atau menghormati pemegang kekuasaan karena menganggapnya memiliki keahlian atau pengetahuan yang superior di bidang tertentu. Dalam kekuasaan antar pribadi, hubungan dan komunikasi menjadi kunci utama dalam membangun pengaruh. Mereka yang memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, empati, dan pemahaman terhadap dinamika manusia seringkali lebih efektif dalam membangun kekuasaan antar pribadi. Nah, kemudian ada masuk kepada kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan struktural dan situasional ini mengacu pada kekuasaan yang muncul dari posisi seseorang dalam struktur organisasi atau dari keadaan spesifik situasi tertentu. Ini lebih terkait dengan kerangka formal organisasi atau konteks lingkungan.
Nah, ini pada kekuasaan posisinya itu, kekuasaan ini diperoleh berdasarkan posisi formal yang diduduki seseorang dalam hierarki organisasi. Semakin tinggi posisinya dalam struktur organisasi, maka semakin besar kekuasaannya. Misalnya itu seperti CEO memiliki kekuasaan lebih besar daripada seorang manajer menengah. Pada kekuasaan legitimate-nya itu, ini adalah bentuk kekuasaan yang diakui secara sah oleh organisasi dan para anggotanya. Seseorang yang berada dalam posisi formal memiliki hak untuk memerintah dan mengarahkan orang lain karena peran tersebut diakui oleh sistem. Kemudian pada kekuasaan situasionalnya itu kekuasaan yang muncul berdasarkan situasi atau kondisi tertentu. Misalnya selama krisis, seseorang yang memiliki keterampilan manajemen krisis mungkin muncul sebagai pemimpin meskipun dia tidak memiliki kekuasaan struktural yang besar dalam kondisi normal. Nah, kekuasaan struktural dan situasional seringkali berubah-ubah tergantung pada dinamika organisasi dan keadaan tertentu. Dalam organisasi, pemimpin harus cerdas dalam mengenali perubahan situasional dan menggunakan kekuasaan sesuai dengan kebutuhan situasi. Kemudian masuk pada kekuasaan pengambilan keputusan. Nah, kekuasaan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mengendalikan proses pengambilan keputusan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Kekuasaan formalnya itu seseorang yang memiliki otoritas formal dalam struktur organisasi biasanya memiliki kekuasaan besar dalam membuat keputusan yang mempengaruhi organisasi. Kekuasaan ini dapat mencakup kemampuan untuk menetapkan kebijakan, memilih strategi, atau mengalokasikan sumber daya. Nah, pada kekuasaan koersif ini adalah kekuasaan yang berasal dari kemampuan seseorang untuk memberlakukan hukuman atau sanksi jika seseorang tidak mengikuti keputusan yang diambil. Kekuasaan ini sering digunakan sebagai alat kontrol untuk memastikan kepatuhan. Kemudian masuk pada kekuasaan reward. Di sini dimaksud seseorang memiliki kekuasaan ketika mampu memberikan penghargaan atau insentif kepada orang lain sebagai hasil dari keputusan tertentu. Nah, kekuasaan ini sering digunakan untuk mendorong kepatuhan dan motivasi. Dalam konteks pengambilan keputusan, seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan tinggi dapat menentukan arah kebijakan, prioritas organisasi, dan pengalokasian sumber daya. Orang yang berada dalam posisi ini biasanya memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir dari proses pengambilan keputusan. Masuk pada kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi ini berasal dari akses dan kontrol terhadap informasi yang penting dan menilai bagi organisasi atau individu lainnya. Mereka yang memiliki akses eksklusif terhadap informasi kritis memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan orang lain. Nah, akses informasinya itu seseorang yang memiliki akses ke informasi yang tidak dimiliki orang lain, memiliki kekuasaan untuk mengontrol aliran informasi tersebut. Informasi bisa terkait dengan data keuangan, rencana strategis, atau informasi sensitif lainnya yang penting bagi pengambilan keputusan. Penggunaan informasi di sini kemampuan untuk menginterpretasikan dan menggunakan informasi secara efektif juga merupakan sumber kekuasaan. Pemimpin yang dapat menggunakan informasi untuk mendukung argumen, mendidik orang lain, atau membuat keputusan lebih cerdas memiliki keunggulan strategis. Nah, pada asimetri informasinya, kekuasaan informasi seringkali terjadi ketika ada ketidakseimbangan dalam distribusi informasi di dalam organisasi. Mereka yang memiliki informasi yang lebih lengkap atau lebih mendalam tentang situasi tertentu bisa memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki akses yang sama.
Informasi adalah salah satu aset paling berharga dalam organisasi modern. Pemimpin yang memiliki kekuasaan informasi bisa mengendalikan narasi, membentuk persepsi, dan mempengaruhi keputusan orang lain bahkan tanpa wewenang formal. Berbagai jenis kekuasaan ini menunjukkan bahwa pengaruh seseorang tidak hanya datang dari posisi formal atau jabatan, tetapi juga dari kemampuan pribadi, situasi tertentu, keterampilan dalam mengakses dan menggunakan informasi, serta peran dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang sukses seringkali mengkombinasikan berbagai basis kekuasaan ini untuk memaksimalkan efektivitas mereka dalam organisasi. Kemudian ada sebab yang dimana tentang kekuasaan antar pribadi, yang dimana ada kekuasaan legitimasi yang dimana ini adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Seorang yang tingkatannya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Batas-batas kekuasaan ini akan sangat tergantung pada budaya, kebiasaan, dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian ada kekuasaan imbalan yang dimana kekuasaan imbalan didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain atau pengikutnya karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat sekali kaitannya dengan teknik memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruh. Nah, ada kekuasaan paksaan. Ini kekuasaan imbalan seringkali dilawan dengan kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum. Nah, hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Meskipun hukuman mungkin mengakibatkan dampak sampingan yang tidak diharapkan. Misalnya itu perasaan dendam, tetapi hukuman adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh kepatuhan atau memperbaiki prestasi yang tidak produktif dalam organisasi. Kemudian ada kekuasaan ahli yang dimana seseorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Seseorang yang memiliki keahlian teknis, administratif, atau keahlian yang lain dinilai mempunyai kekuasaan, walaupun kedudukan mereka rendah. Nah, kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi, sedangkan kekuasaan legitimasi, imbalan, dan paksaan sebagian besar ditentukan oleh organisasi karena posisi yang didudukinya. Kemudian ada kekuasaan panutan. Banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang yang bersangkutan. Nah, karisma orang yang bersangkutan ini adalah basis kekuasaan panutan. Seseorang yang berkarisma itu misalnya seorang manajer ahli, penyanyi, politikus, olahragawan yang dikagumi karena karakteristiknya. Derajat kekuasaan panutan ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma terhadap orang lain. Nah, kekuasaan struktural dan situasional yang dimana kekuasaan terutama ditentukan oleh struktur di dalam organisasi. Struktur organisasi dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur organisasi. Jadi struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan wewenang formal dengan mengkhususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas pekerjaan dan mengambil keputusan tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan informal mungkin timbul karena struktur informasi dan komunikasi dalam sistem tersebut. Kekuasaan pengambilan keputusan
derajat seseorang atau subunit dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akan menentukan kadar kekuasaan. Seseorang atau subunit yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan. Alternatif apa yang ini dipilih dan kapan keputusan diambil. Nah, ada kekuasaan informasi memiliki jangkauan atas informasi yang relevan dan penting merupakan kekuasaan. Gambaran yang benar tentang kekuasaan seseorang tidak hanya disediakan oleh posisi orang yang bersangkutan, tetapi juga oleh penguasaan orang yang bersangkutan atas informasi yang relevan. Seseorang akuntan dalam struktur organisasi umumnya tidak memiliki basis kekuasaan antar pribadi khusus yang kuat atau jelas dalam struktur organisasi, tetapi mereka memiliki kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Nah, manajer yang sangat berkuasa muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil keputusan yang penting, dan memiliki jangkauan informasi yang penting. Kepemimpinan yang efektif ini mengatur orang terkadang sulit dan sering juga mudah dilakukan karena orang yang diatur atau bawahan dan orang yang mengatur atau pemimpin atau manajer sering mempunyai pendapat dan pengalaman, kematangan jiwa, kemauan, dan kemampuan menghadapi situasi yang berbeda. Kemauan dan kemampuan bawahan bermacam-macam. Seperti yang pertama, ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Yang kedua, ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu. Lalu yang ketiga, ada bawahan yang tidak mampu tetapi mampu. Yang keempat, ada bawahan yang mau dan mampu. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia pengaruhinya dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kata lain, efektivitas seorang manajer dalam memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi dan kematangan bawahannya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dan tidaklah tepat menerapkan gaya kepemimpinan yang sama pada setiap saat situasi yang dihadapinya. Nah, berikut ada kriteria seorang pemimpin. Yang pertama, menerima tanggung jawab. Nah, di sini pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukan bawahan. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasi tekanan kelompok informal. Kemudian, yang kedua itu kemampuan untuk bisa perseptif. Nah, perseptif ini menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pemimpin haruslah mengetahui tujuan organisasi sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Di sini ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahan sehingga ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta juga berbagai keinginannya. Di samping itu, pemimpin harus juga mempunyai persepsi introspektif atau menilai diri sendiri sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang layak baginya. Lalu yang ketiga, ada bersifat objektif. Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perseptif. Apabila perseptivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang lain.
Objektivitas membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menepis realitas yang ada. Lalu yang keempat, menentukan prioritas. Seorang pemimpin yang pandai harus mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting, mana yang tidak. Kemampuan ini sangat diperlukan karena pada kenyataannya sering masalah-masalah yang harus dipecahkan bukan datang satu persatu, tetapi seringkali masalah datang bersamaan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kelima, ada kemampuan berkomunikasi. Nah, pada kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu, pemberian perintah, penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasai. Berikut ada yang materi pada perilaku pemimpin, di mana perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan atau kriteria seorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendelegan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahan. Seorang pemimpin memang harus memiliki kualitas tertentu, namun di samping itu ada suatu cara terbaik untuk memimpin tidak seperti kualitas pemimpin. Maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Jadi seorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif menggunakan suku dasar tertentu. Dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin. Kewajiban yang diharapkan pimpinan juga diterima oleh bawahan. Demikian pula dengan falsafah yang dianut oleh pimpinan untuk pengembangan organisasi. Karakter pemimpin di sini ada pemimpin ideal yang dimana adalah pemimpin yang cerdas. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara efektif. Pemimpin yang cerdas mampu berpikir kritis, strategis, dan memiliki wawasan yang luas. Pemimpin yang cerdas dapat menilai situasi dengan cepat, membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang relevan, serta memimpin tim dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Kecerdasan emosional juga menjadi aspek penting dalam kepemimpinan. Pemimpin yang cerdas secara emosional mampu mengenali emosi mereka sendiri dan orang lain, serta menggunakan informasi ini untuk mengelola hubungan interpersonal secara efektif. Contohnya seperti seorang pemimpin yang cerdas bisa mengelola konflik dalam tim dengan bijak, menggunakan data untuk membenarkan keputusan, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja. Kemudian di sini pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif, dan di mana inisiatif ini adalah kemampuan untuk bertindak secara proaktif tanpa harus selalu menunggu instruksi. Pemimpin yang berinisiatif akan terus mencari cara untuk meningkatkan proses, memperbaiki hasil, atau mengantisipasi masalah sebelum muncul. Nah, pemimpin dengan inisiatif tidak hanya bereaksi terhadap situasi, tetapi juga memimpin perubahan. Mereka melihat peluang bahkan dalam kondisi sulit dan mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan peluang tersebut. Nah, inisiatif sering dikaitkan dengan inovasi. Karena pemimpin yang berinisiatif tidak takut untuk mencoba pendekatan baru dan mendorong tim untuk berpikir di luar kebiasaan. Contohnya seperti pemimpin yang berinisiatif mungkin menciptakan program pelatihan baru bagi timnya sebelum kebutuhan itu menjadi mendesak, atau mencari solusi inovatif untuk efisiensi kerja.
Nah, di sini juga ada pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab, yang dimana tanggung jawab itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menerima dan mengakui hasil dari keputusan dan tindakan yang diambil, baik itu berhasil maupun gagal. Pemimpin yang bertanggung jawab akan selalu mengakui kesalahan jika terjadi, belajar dari kegagalan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi. Mereka tidak menyalahkan orang lain, tetapi siap menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Nah, pemimpin yang bertanggung jawab memastikan bahwa mereka memenuhi janji dan komitmen yang dibuat, baik kepada tim maupun kepada organisasi secara keseluruhan. Nah, contohnya itu seperti pemimpin yang bertanggung jawab akan bertindak cepat untuk menyelesaikan masalah proyek yang gagal, menerima bahwa ada kekurangan dalam pengelolaan, dan melakukan evaluasi untuk menghindari kegagalan serupa di masa depan. Selanjutnya ada pemimpin ideal, pemimpin yang dapat dipercaya. Nah, kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sukses, terutama dalam konteks kepemimpinan. Nah, di sini pemimpin yang dapat dipercaya akan menepati janji, konsisten dalam tindakan dan perkataan, serta transparan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang dapat dipercaya menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa aman dan dihargai, karena mereka tahu bahwa pemimpin mereka selalu berpegang teguh pada integritas dan nilai-nilai moral. Kepercayaan juga berarti bahwa pemimpin tidak hanya mengharapkan kepercayaan dari bawahannya, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bertindak dan mengambil inisiatif. Contohnya itu seperti seorang pemimpin yang dapat dipercaya selalu memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada tim, serta mendukung anggota tim ketika mereka membutuhkan bimbingan atau bantuan. Selanjutnya ada pemimpin ideal, adalah pemimpin yang jujur, yang dimana kejujuran ini adalah salah satu karakter yang paling dihormati dalam kepemimpinan. Pemimpin yang jujur akan bersikap terbuka dan memberikan informasi yang akurat kepada tim, bahkan ketika berita tersebut tidak populer atau menyenangkan. Nah, kejujuran ini mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, etika dalam berkomunikasi, dan juga kemampuan untuk mengakui kesalahan tanpa berusaha menutupinya. Pemimpin yang jujur tidak hanya jujur dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan mereka, menciptakan budaya keterbukaan dan etika di seluruh organisasi. Nah, contohnya seperti seorang pemimpin yang jujur tidak akan menyembunyikan masalah keuangan perusahaan dari karyawannya, melainkan akan mencari solusi bersama-sama untuk mengatasinya. Kemudian pemimpin ideal adalah pemimpin yang rela berkorban, yang dimana pengorbanan dalam kepemimpinan berarti pemimpin siap untuk mengutamakan kepentingan tim atau organisasi di atas kepentingan pribadi. Ini mencakup waktu, energi, bahkan kenyamanan pribadi demi mencapai tujuan bersama. Nah, pemimpin yang rela berkorban menunjukkan komitmen penuh kepada tim dan misinya. Mereka mungkin harus mengorbankan waktu pribadi, sumber daya, atau mengambil tanggung jawab tambahan untuk mendukung tim. Nah, pengorbanan juga mencerminkan kesediaan untuk melayani tim, bukan hanya memimpin mereka. Nah, pemimpin yang demikian tidak ragu untuk turun tangan dan membantu di lapangan jika diperlukan. Contohnya itu seorang pemimpin yang rela berkorban mungkin bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan proyek kritis agar tim mereka bisa mendapatkan istirahat yang lebih panjang. Kemudian pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya.
Kepedulian dan cinta terhadap tim adalah karakteristik penting dari pemimpin yang ideal. Pemimpin yang dicintai oleh timnya adalah pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan, kebutuhan, dan perkembangan anggota tim. Nah, pemimpin yang mencintai kelompoknya akan menunjukkan empati, memberikan dukungan yang diperlukan, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang positif. Mereka memahami bahwa kesuksesan tim adalah prioritas utama, bukan hanya kesuksesan pribadi. Cinta terhadap kelompok berarti bahwa pemimpin terlibat secara emosional dan menciptakan hubungan yang positif dan mendukung. Pemimpin semacam ini mendorong kerjasama tim yang lebih baik dan memotivasi lebih tinggi di antara anggota tim. Contohnya, seperti seorang pemimpin yang dicintai akan mendengarkan kekhawatiran pribadi anggota timnya, memberikan apresiasi atas kerja keras mereka, dan selalu memprioritaskan kesejahteraan tim di atas tujuan individu. Kemudian di sini pemimpin ideal tidak hanya berfokus pada kecerdasan dan kemampuan teknis, tetapi juga pada karakter dan nilai-nilai moral. Seorang pemimpin yang cerdas, berinisiatif, tanggung jawab, dapat dipercaya, jujur, rela berkorban, dan memiliki hubungan yang baik dengan timnya akan menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan harmonis. Karakter-karakter ini membentuk dasar bagi kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal, yang pertama hanya memerintah. Menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Sebaliknya, hal yang harus dilakukan seorang pemimpin yang benar yaitu harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau orang yang dipimpinnya demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Yang kedua, jarang diskusi. Pemimpin yang buruk biasanya jarang berdiskusi dengan bawahannya, tapi dia menuntut timnya untuk solid. Dengan berdiskusi, pemimpin pun bisa tahu jika ada masalah di antara orang yang dipimpinnya. Yang ketiga itu tidak memberikan kepercayaan. Seorang pemimpin yang baik bisa memberikan kepercayaan pada timnya untuk bekerja. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan rasa percaya diri timnya. Lalu yang keempat, tidak memberikan pujian. Sesekali memuji bawahannya perlu dilakukan demi memberikan penghargaan pada bawahannya. Ini yang membuat mereka bisa termotivasi untuk menjadi tim yang lebih baik dan maju. Lalu yang kelima, ada konflik. Apabila bawahan Anda ditegur oleh atasan dari divisi lain, jangan hanya diam saja dan membiarkan bawahan Anda menghadapinya sendirian. Pemimpin yang baik akan berusaha untuk memberi dukungan pada timnya, bukan malah ikut menyalah-nyalahkannya juga. Lalu yang keenam, ada tidak terbuka. Yang dimana di sini jika Anda merupakan pemimpin yang kerap tertutup dan tidak membeberkan kehebatan kerja tim Anda, itu menandakan bahwa Anda bukan termasuk pemimpin yang baik. Yang ketujuh, tidak bertanggung jawab, yang dimana pemimpin yang benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah menyuruh bawahan untuk menyelesaikannya. Yang kedelapan itu ada pemimpin yang tidak memiliki visi, yang dimana pemimpin yang tidak memiliki visi tidak bisa menginspirasi tim, memotivasi kinerja, atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tugas pemimpin adalah untuk menyelaraskan organisasi sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Ini tidak bisa menjadi ketika orang buta menuntun orang buta, yang artinya pemimpin yang tidak mempunyai visi menuntun anggota dalam tim yang juga tidak memiliki tujuan dan arah.
Yang kesembilan ada ketika pemimpin gagal memilih dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa cerdas, ramah, dan persuasif seseorang, jika mereka rentan terhadap rasionalisasi perilaku yang tidak etis berdasarkan kebutuhan saat ini atau masa depan, mereka akhirnya akan menjadi mangsa kehancuran mereka sendiri. Yang ke-10 yaitu terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna tetapi sebenarnya berbahaya karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini, dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin harus memperhatikan kondisi kerja, rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum di lingkungan yang baru. Lalu yang ke-11 ada terlibat politik kantor, yang dimana memotivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada mengelola tanggung jawab. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kantor kehilangan identitas mereka juga dan terjebak dalam agenda dan motivasi orang lain. Yang ke-12 yaitu tak punya tujuan kerja. Bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda akan sulit membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan Anda membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan misi. Ketika tujuan terganggu, Anda akan kehilangan hubungan dengan naluri dan mulai membuat keputusan tanpa dependensi atau ketergantungan yang tepat dan sumber daya. Lalu yang ke-13 adalah menyalahgunakan sumber daya. Di sini pemimpin yang membuat keputusan baik terus meningkatkan pedoman sumber daya. Mereka tahu kapan melibatkan semua sumber daya itu dalam rangka membuat keputusan tepat yang berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa yang akan datang. Lalu yang ke-14 yaitu tidak melihat peluang. Visi ini membuat pemimpin ahli dalam mengantisipasi krisis dan mengelola perubahan jika keadaan memburuk. Ini juga dapat memperluas pengamatan dan memungkinkan mereka melihat sekitar, di dalam dan luar perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat pun tepat. Lalu yang ke-15 adalah tidak percaya diri. Pemimpin yang tidak percaya diri sering menjadi putus asa dan membuat keputusan tiba-tiba. Mereka tidak memikirkan konsekuensi saat membuat keputusan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan paparkan tentang materi yang tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.